Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pertama, kita akan mengingat simbol Pancasila dari kelima silanya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan atau dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan atau dilambangkan oleh rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Ya. Kita akan membahas satu persatu pengamalan Pancasila, dimulai dari pengamalan sila ke-1, yaitu bintang emas. 1. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. 2. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya dan menjadi manusia yang bertakwa. 3. Menghormati agama dan keyakinan orang lain. Dengan teman yang berbeda agama, kita tidak boleh menghina, mencela. Yang keempat, tidak mengganggu ibadah agama orang lain. Kita biarkan mereka melaksanakan ibadahnya. Kita juga akan sebaliknya. Mereka tidak akan mengganggu, ya. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kita harus hidup rukun walau berbeda agama. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang terakhir, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Nah, sudahkah kalian sholat tepat waktu? Itu merupakan pengamalan sila ke-1. Sudahkah teman-teman berdoa sebelum melakukan sesuatu? Atau mengucapkan alhamdulillah setelah melakukan sesuatu? Itu juga merupakan pengamalan sila ke-1. Jadi yang berhubungan dengan beribadah dan agama. Selanjutnya, pengamalan sila kedua, yaitu rantai emas. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Bahwa derajat kita sama, ya, sebagai manusia. Nanti perbedaan kita adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membedakan? Yaitu tingkat ketakwaan kita, ya. Yang kedua, saling mencintai dan kasih sayang sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Artinya apa? Saling pengertian, ya. Bila temannya sakit, ya kita jenguk. Bila ada tetangga yang sakit, kita tanya dan kita jenguk, ya. Bila ada tetangga yang terkena musibah, kita membantu. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, kalau bercanda tidak boleh berlebihan, apalagi saling kata-kataan dengan kata-kata yang tidak baik. Berarti, jika seperti itu, teman-teman melanggar sila kedua. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ini harus berani, ya. Itu
Yang terakhir, gemar melakukan kemanusiaan. Misalnya ada yang terkena musibah, kita ikut menggalang dana. Itu artinya kita sudah melakukan kegiatan kemanusiaan. Berikutnya adalah pengamalan sila ketiga, itu pohon beringin. Pertama, cinta tanah air. Tanah air kita apa sih? Indonesia. Kita harus cinta kepada Indonesia. Yang kedua, rela berkorban untuk membela bangsa dan negara. 3, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Produk yang dibuat oleh Indonesia kita pakai, ya. Seperti batik. Kita harus bangga memakainya, ya. Jangan sampai direbut oleh negara lain atau bangsa lain. Keempat, saling bersatu tanpa membedakan suku. Kelima, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kepentingan kita dulu yang dilakukan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Dan termasuk pengamalan sila ketiga. Yang terakhir, bekerja sama tanpa perbedaan. Sila keempat atau pengamalannya. Kepala banteng lambangnya, ya. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua, melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu, apalagi itu menyangkut kepentingan bersama, sebaiknya kita musyawarahkan atau kita rapatkan sehingga menghasilkan keputusan bersama, ya, tidak jalan sendiri. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Walaupun hasil keputusan itu misalnya sudah terasa berbeda, terasa berat, ya, karena berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau sudah menjadi keputusan bersama, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain, ya. Jangan meremehkan pendapat orang lain, ya. Kita harus menghormati. Kemudian ikut bergotong royong, apalagi gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah pengamalan sila kelima, padi dan kapas. 1. Bersikap adil. Jadi kita harus bisa bersikap adil, tidak boleh berat sebelah. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jika hak kita terima, maka kewajiban harus bisa kita jalankan. Jangan hak kita terima tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Ketiga, suka bekerja keras dan disiplin. Keempat, tidak berperilaku boros atau bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, gemar menabung. Nah, teman-teman, itu tadi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa mencarinya yang lain, ya, contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari juga, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.